Tulisan Rowan Atkinson atau yang biasa kita kenal dengan Mr. Bean ini kelihatannya lumayan serius. Apalagi ditulisnya di media besar di Inggris Raya. Tentang arah teknologi kendaraan listrik yang ramah lingkungan sebagai solusi untuk mencapai net zero emission. Tentang bebas emisi ini sudah menjadi sebuah kesepakatan global. Buat kita di Indonesia, hal ini jadi cukup mengingatkan kita pada sosok Arianto Michel karena berkaitan dengan kendaraan berbahan bakar hidrogen. Sama persis dengan motor bensin, ya. Tapi kemudian knalpotnya mungkin baunya agak berbeda, Pak. Dihidupin pertama biasanya kan ada asap bensin kayak gitu, kebakaran ya. Motor bensin ya? Iya, kalau pakai bensin. Ini nggak ada. Lebih bersih. Sekali. Lebih bersih. Bahan bakar hidrogen. Ya. Dan ini sama sekali tidak berkurang, Pak, ya, kalau saya lihat karena dekat, kurang lebih sekitar 3 kilo mungkin, Pak, ya. Faktanya, semakin kesini kelihatannya semakin terbuka bahwa electric vehicle atau kendaraan listrik berbasis baterai bukan satu-satunya solusi atas teknologi yang ramah lingkungan. Ada hidrogen yang sepertinya menjadi sebuah alternatif yang menarik. Daya tariknya tentu seperti yang telah diungkapkan oleh Rowan Atkinson di The Guardian itu. Tapi kelihatannya ada hal lain yang lebih menarik. Apa itu? Peta persaingan di antara keduanya. Peta persaingan antara EV dan kendaraan berbahan bakar hidrogen saat ini sebenarnya belum terlalu terlihat sebab EV sedang mendominasi. Wajar, EV memang seolah mendapatkan dukungan berupa keberpihakan politik global. Boleh dibilang mayoritas negara, terutama yang terlibat aktif dalam produksi kendaraan, dukungannya mengarah pada kendaraan listrik berbasis baterai. Dan ini penting loh untuk Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia menjadi bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Karena Indonesia adalah pemilik kandungan alam yang menjadi bahan baku pembuatan baterai, terutama nikel. Sudah banyak investasi ke tambang nikel Indonesia untuk kepentingan kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia memang mengundang investasi untuk para produsen dan negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap ini. Akhirnya terjadilah investasi besar seperti dari Korea Selatan melalui konsorsium Hyundai dan LG. Joint project ini diberi nama Indonesia Battery Corporation atau IBC. Korea Selatan sendiri memang terlihat seperti ingin mencuri start di era baru kendaraan non bahan bakar minyak. Melalui merek Hyundai dan Kia, negeri gingseng ini memang terlihat paling siap terhadap EV dan produk mobil listriknya sudah dipasarkan secara luas. Selain Korea, China tentu saja tidak mau ketinggalan langkah. Negara yang memiliki beberapa merek mobil dan bahkan sudah merilis sejumlah merek EV-nya itu juga berinvestasi di Indonesia. Nilainya besar dan mengambil posisi yang komplit mulai dari hulu, yaitu pertambangan bahan baku untuk produksi baterai, hingga ke hilirnya. Di hilir, seperti dikutip dari Kompas.com, perusahaan asal Tiongkok yaitu Huayu Cobalt akan melakukan investasinya sebesar 320 triliun rupiah. Dialokasikan untuk 9 proyek yang berkaitan dengan produksi baterai kendaraan listrik. Lalu ada lagi perusahaan asal Cina lainnya yaitu Contemporary Amperex Technology atau CATL yang juga mengumumkan investasinya untuk membangun pabrik bahan baku baterai di Maluku, yaitu tepatnya di Halmahera Timur. Di Jawa, perusahaan ini juga membangun fasilitas produksi sel baterai. Pertanyaannya, Amerika Serikat bagaimana? Memang, produsen mobil listrik terkenal asal negara itu yaitu Tesla batal melakukan investasi di Indonesia. Padahal sudah didekati secara khusus dan langsung oleh pemerintah Indonesia. Tesla justru malah berinvestasi di negara tetangga yaitu di Malaysia. Meski begitu, bukan berarti AS tidak memiliki kepentingan terhadap ekosistem kendaraan listrik, terutama di Indonesia. Hal ini tetap bisa dilakukan, yaitu melalui negara lain yang termasuk mitra terdekatnya. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika arah industri kendaraan ramah lingkungan ternyata bukan pada kendaraan listrik berbasis baterai? Bagaimana jika masyarakat global ternyata lebih memilih hidrogen? This car has no smell. It's also incredibly quiet, as you'd expect of a hydrogen electric car. You can hear a bit of tyre noise, but not as much as you got in the old car. It's lovely. It's what car makers have striven for many, many decades. Rolls-Royce, for example, making a silent car. The answer was, put an electric motor in it. Drive it with a fuel cell. Rowan Atkinson yang merasa ditipu oleh mobil listrik
ternyata terang-terangan lebih memilih mobil hidrogen. Ini dia sampaikan ketika dia tengah mencoba mobil Toyota GR Yaris H2 konsep berbahan bakar hidrogen. Di situ Rowan Atkinson menyampaikan bahwa mobil berbahan bakar hidrogen selain ramah lingkungan, tapi experience berkendaranya itu sama seperti mobil berbahan bakar minyak. Sebab cara kerja mesinnya itu sama seperti internal combustion engine seperti yang ada sekarang. Yeah, it stands for hydrogen because this is a hydrogen-powered GR Yaris, and it's tremendous fun. So this is, yeah, rather bizarrely, it's a standard engine. It's a 3-cylinder, 1.6-liter turbocharged engine with obviously a changed engine management system, but the fuel is just hydrogen. So it's directly injected hydrogen. This isn't a fuel cell, this is a directly injected sort of normal internal combustion engine. CEO Toyota, Koji Sato, meyakini bahwa EV memang bukan satu-satunya solusi atas kendaraan ramah lingkungan. Bahkan Sato sendiri lebih memilih hidrogen ketimbang EV. Keputusan itu tercermin dalam roadmap terbaru dari Toyota. Toyota meyakini bahwa mesin hidrogen itu lebih masuk akal dari sisi investasi baik untuk kendaraannya atau infrastruktur pendukungnya. Lebih terpakai juga karena dari sisi tenaga dan durabilitas itu sama seperti mesin konvensional. Tapi yang ini ramah lingkungan. It uses a hydrogen fuel cell. So what that does is take hydrogen gas, which is stored in a tank in the car, reacts it with oxygen, and you get electricity, which powers a motor. You know what? I can really see why someone like James May has a car like this. It's quirky, it's interesting, it's comfortable, it's different, and there's something just lovable about it that makes you want one. I really like it. Di sini Toyota tidak sendiri dalam mengembangkan mesin hidrogen. Menggandeng produsen otomotif Jepang lainnya seperti Isuzu, Hino, Denso, dan Commercial Japan Partnership Technologies Corporation atau CGPT. Jadi ini seperti mewakili kebijakan Jepang secara keseluruhan, yaitu lebih mengarah pada pengembangan mesin hidrogen ketimbang pengembangan mesin listrik berbasis baterai. Bahkan, pabrikan sekelas BMW juga siap bergabung. Toyota sendiri sudah membangun pusat produksi mesin hidrogen. Beberapa mobil bahkan sudah resmi diluncurkan untuk bisa dimiliki oleh masyarakat. Terutama adalah Toyota Mirai, yang sejauh ini produk tersebut telah sukses di Amerika Serikat, khususnya di California, karena sudah didukung dengan infrastruktur pengisian bahan bakarnya. Tinggal kita tunggu bahwa kehadiran mesin hidrogen yang ditawarkan oleh Jepang bisa benar-benar bersaing secara politik dengan kendaraan listrik berbasis baterai atau EV. Setelah itu kita lihat reaksi masyarakat, lebih memilih yang mana. Sekilas rasanya memang mesin hidrogen ini terlihat lebih masuk akal, seperti yang diungkapkan oleh Rowan Atkinson. Menurut kalian bagaimana? Apa kabar itu nantinya investasi besar-besaran di baterai yang sudah dilakukan termasuk di Indonesia? Oke, kita cukupkan dulu videonya sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan silakan berikan komentar. Tolong dikoreksi jika ada yang salah dari pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton.